Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Salam, Tuhan berkati ya. Mari kita akan baca dari Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 23 sampai 25. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 23 sampai 25. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya itu akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pembacaan tadi adalah sebuah kalimat di antara sepanjang cerita mengenai Musa. Jadi di awal Musa istilahnya apa ya, akan berangkat, akan menjadi alat yang dipakai oleh Allah menyelamatkan atau membawa orang Israel keluar dari Mesir atau lepas dari perbudakan. Bahwa dia menolong, membela saudaranya, dan dia ingin sampaikan kepada mereka bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Dia mau mereka mengerti, tapi saudara, mereka tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Nah, saudara, dalam cerita ini sebetulnya membicarakan tentang ada sekelompok orang yang terus menjadi akar kepahitan, yang terus memprovokasi, yang terus membuat keributan dalam kelompok besar orang-orang Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang mana mereka inilah yang membuat persoalan sehingga mempersulit pekerjaan dari Musa dan juga mempersulit perjalanan orang Israel ke Mesir. Bahkan bisa kita katakan bahwa mereka lah yang membuat perjalanan yang pendek itu menjadi panjang, atau waktu yang pendek menjadi panjang. Bisa ditafsir seperti itu. Nah, saudara, orang-orang ini terus tidak ada kepuasan, terus tidak ada selalu ada yang mereka tanggapi secara negatif ya. Dalam perjalanan itu kadang-kadang soal makanan, kadang-kadang soal kenyamanan dan banyak sekali. Nah, saudara, di tengah pandemi ini ya saudara ya saya melihat bahwa di waktu dekat ini ya, di beberapa minggu lah ya, 3 minggu atau ya lebih tepat ya kurang lebih sebulan ini setelah Idul Fitri sampai Idul Adha ini, bahwa Jakarta itu ya, seluruh Indonesia nggak dihitung, Jakarta itu sudah 700.000 orang yang terpapar. Dan saudara, ada jumlah sebesar ini, ya saya selalu bertanya siapa yang tanggung jawab ya. Nah, saudara, yang saya temukan adalah ada sekelompok orang yang memprovokasi, yang selalu menyampaikan ketidakpuasan, mereka tidak mau taat prokes, mereka tidak mau istilahnya menuruti apa yang ditentukan oleh pemerintah supaya kita lepas dari COVID.
Nah, orang-orang ini sangat luar biasa memberatkan pekerjaan COVID ini. Sebab mereka tidak mau menuruti ketentuan prokes, mereka tidak mau pakai masker, mereka tidak mau social distancing, pokoknya mereka protes. Tapi giliran mereka kena, mereka sakit, mereka kesulitan mencari tempat berobat, rumah sakit penuh, tidak ada oksigen. Pemerintah yang dimaki-maki bahwa pemerintah tidak becus dan sebagainya. Saya lihat ada sebuah video di mana ada seorang terbaring dalam ambulan, ada 2 wanita di sampingnya, dan ada yang komentar suara bahwa pemerintah ini apa ini? Tidak menyediakan rumah sakit, tidak menyediakan oksigen dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, yang mereka lakukan adalah mereka yang justru memperbanyak jumlah orang terpapar sehingga rumah sakit nggak ada, obat susah, oksigen habis dan sebagainya, saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya merasakan ya ketika pekerjaan Tuhan atau pekerjaan penyelamatan ya dilakukan, kalau semua taat, kalau semua menghargai, kalau semua percaya, ya kita lihat ya di Tiongkok, bahkan di India, bahkan banyak tempat yang lain dikatakan sudah terkendali. Indonesia ini belum. Nah, saya justru mengingatkan kita hati-hati, saudara. Ya, kita jangan sampai menjadi orang yang bertanggung jawab memperbanyak atau menjadi alat penyebar klaster keluarga ini, saudara, sekali ini. Dan setelah kita kena, kita marah-marah pemerintah, kita bilang pemerintah nggak becus, tidak bisa menyiapkan fasilitas, obat dan apa. Nah, inilah yang saya mau ingatkan, karena sampai hari ini untuk Jakarta belum menurun ya, apalagi belum melandai, apalagi menurun ya. Walaupun saya bersyukur untuk dengan suara atau berita yang saya terima, untuk yang baru terpapar, puji Tuhan tidak ada lagi, walaupun masih ada yang sedang isoman ya. Nah, saudara, hari ini saya mau mengingatkan kita mesti jaga ya. Kita memang perlu keluar dan apa tidak, tapi ikuti prokes dan bertindak semaksimal mungkin itu kita buru-buru selesai pulang dan menghindari kerumunan. Ya, sehingga kita boleh mendukung pekerjaan ini, proses ini menjadi cepat, bukan menjadi berat dan sulit. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mau bersyukur sampai hari ini kami masih melihat jumlah orang yang terpapar di Jakarta sendiri sudah 700.000, belum melandai, bahkan apalagi menurun. Tuhan, kami melihat bahwa ada sekelompok orang yang harus bertanggung jawab. Mereka tidak prokes, mereka hanya bisa protes sana sini. Dan mereka lah yang seharusnya tahu bahwa mereka menjadi penyebab jumlah yang terpapar ini. Tuhan, tolong kami juga ingat, kami harus memperhatikan bagaimana kami hidup, kami bekerja, kami harus perhatikan prokes ini. Bapak, terima kasih, berkati jemaat-Mu di tengah pergumulan yang sakit. Tuhan, tolong usaha pekerjaan, kehidupan rumah tangga. Tuhan, tolong. Terima kasih, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.